Tadabbur alam, what's that? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng aku Zurul Anam di Zamzama Channel. Kali ini aku mau bahas tentang salah satu fenomena living Quran yang disebut oleh sebagian orang sebagai tadabbur alam. Apa itu tadabbur alam? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kalau salah satu istilah ya nggak resmi sih, cuman sebagian orang saja asal menggunakan begitu. Sebagian temanku itu ada yang menggunakan istilah ini, tadabbur alam. Apa yang mereka maksud dengan aktivitas tadabbur alam ini? Ternyata yang mereka maksud dengan aktivitas tadabbur alam ini adalah suatu kegiatan ketika kita lagi asik liburan gitulah, liburan rekreasi, tapi ke tempat-tempat wisata alam begitu ya, ke tempat yang natural gitu, alam ya, seperti mungkin di daerah pegunungan atau mungkin di daerah pantai, pokok yang temanya alam begitulah. Nah, terus gimana mereka bisa dikatakan melakukan aktivitas tadabbur alam di alam begini? Kalau menurut sebagian temanku itu mereka menyebut aktivitas tadabbur alam ketika mereka tadi lagi liburan di tempat yang sifatnya alam begitu. Nah, di sana mereka itu liburan sambil deres ya, sambil baca Al-Qur'an. Kok ngomongin deres mulu sih? Ya gimana ya? Kita kan fokusnya masih bicara masalah living Quran ya. Living Quran itu kan everyday Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an in everyday gitu. Al-Qur'an in everyday. Itu maksudnya gimana ketika suatu masyarakat itu membumikan Al-Qur'an, atau ya gimana ya? Gimana cara mereka menghadirkan Al-Qur'an dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, salah satu dari fenomena living Quran sendiri itu kan kegiatan tahfidz, menghafal Al-Qur'an. Itu dimasukkan dalam salah satu kajian living Quran begitu. Nah, salah satu salah satu trik dari para penghafal Al-Qur'an supaya mereka tetap enjoy hafalan Al-Qur'an, nggak terlalu pusing-pusing amat, nggak terlalu monoton amat, nggak terlalu membosankan, itu adalah dengan mereka liburan ke tempat alam. Biasanya kan anak-anak pecinta alam begitu, mereka kan suka refreshing, menyegarkan pikiran mereka ya, menyegarkan ini pokok refreshing gitu, itu kan tempatnya yang di alam begitu. Nah, sambil mereka asik-asikan begitu, karena mereka juga kan penghafal Al-Qur'an, yang mereka sadar kalau mereka punya tanggungan hafalan Al-Qur'an, jadi mereka biar menjalankan kewajiban mereka itu nggak berat amat ya, nggak terlalu membebani mental mereka. Mereka mengambil kesempatan refreshing ini untuk deres hafalan mereka. Nah, mungkin dari teman-teman pernah dengar istilah Stephen Al-Qur'an ya, suatu terobosan gimana caranya untuk meningkatkan para santri dalam kemampuan menghafal menggunakan sudut pandang psikologi. Nah, dari salah satu kalau teman-teman yang belum tahu bisa searching lah, gampang ya, langsung. Dari salah satu teori di sana itu kan ada salah satu jenis kepribadian ya, kecondongan kecerdasan otak seseorang itu ada yang kalau hafalan Al-Qur'an itu lebih suka yang di alam, dari emang desain otaknya begitu. Kalau yang berbau alam itu mereka semangat, fresh gitu. Nah, salah satu triknya ini, tadabbur alam. Aku sendiri pernah dengar istilah tadabbur alam ini dari temanku yang mondok di Lirboyo. Nah, dari sini mungkin buat teman-teman yang nggak tahu
tentang Pondok Lirboyo mungkin ya gimana ya. Tapi kalau teman-teman yang tahu tentang Pondok Lirboyo, terutama dari sudut pandang di dunia medsos, tentang eksistensi mereka di dunia medsos, mungkin teman-teman gak akan kaget. Karena dari teman-teman mungkin ada yang pernah menemukan ya, entah itu di YouTube, di IG atau di mana, salah satu masyayikh Lirboyo, yaitu keluarga dari Abah Yai Zamzami, yaitu Bunyai Nurhana Zamzami Lirboyo dan putri beliau Ning Saila, juga dari Bani Kafa itu. Mereka itu sering mengupload di media sosial tentang aktivitas aktivitas semaan di lapangan terbuka begitu. Nah, dari sini mungkin teman-teman gak akan kaget kalau salah satu dari santri mereka itu ada yang punya kebiasaan tadabbur alam. Ya wajar saja wong, dari Abah Yai mereka, dari masyayikh mereka itu juga sudah mencontohkan begini. Jadi kan ya wajar kalau santri mereka itu mengikutinya. Terutama pasti yang suka banget mengikuti ini itu adalah tipe-tipe santri pecinta alam, terutama ya cah-cah tukang daki lah, cah-cah tukang main ke pantai dan lain sebagainya. Pokok yang cah-cah suka refreshingnya itu di alam gitu. Ya mungkin praktek tadabbur alam ini bagi sebagian orang masih terkesan tabu ya, masih terkesan tabu, canggung dan lain sebagainya. Atau mungkin ada orang yang suka bahas-bahas sampai ke masalah niat begitu, mereka menganggap, wah ngapain mereka kok baca Al-Quran begitu di tempat alam, di tempat terbuka begitu, pamer atau gimana ya, mungkin kan ada yang begitu. Tapi kalau dari sudut pandang sebagian orang, mungkin ini suatu terobosan yang menarik ya, terutama mereka cah-cah penghafal Al-Quran dari kalangan pecinta alam ini. Mereka jadi punya opsi bagaimana caranya agar mereka bisa hafalan Quran dengan cara yang enjoy. Soalnya mereka sendiri kan suka main ke alam ya. Nah, ketika mereka berada di alam itu kan pikirannya fresh gitu. Jadi kemampuan untuk hafalan begitu, untuk aktivitas deres itu lebih maksimal daripada ketika pikiran mereka lagi capek, lagi tertekan dan lain sebagainya. Ya, tentu saja untuk fenomena tadabbur alam ini yang dikampanyekan oleh Masyayikh Lirboyo dan santri-santrinya, itu tentu saja kan di kalangan masyarakat menuai pro kontra begitu. Ya dari banyak pihak, entah itu dari pihak kaum santri sendiri ataupun dari kalangan kaum awam sendiri. Ataupun dari kalangan kaum awam gitu. Soalnya kan ya yang namanya manusia kan punya sudut pandang yang berbeda-beda ya. Mereka melihat suatu kasus, suatu masalah itu berangkat dari pengetahuan yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda-beda, sudut pandang yang berbeda-beda lah, begitulah pokoknya. Kalau menurut aku sendiri ya, tentang fenomena tadabbur alam ini, ya mungkin kita juga harus melihat-lihat situasi dan kondisi begitu ya. Soalnya kan ya mau gimana juga kita kan hidup bersosial ya. Kalau kita emang berada di lingkungan yang kemungkinan nggak mempermasalahkan praktek fenomena tadabbur alam ini, menurutku ini ya bagus-bagus saja, malah keren begitu. Ya soalnya aku sendiri ya yang suka jalan-jalan begini ke alam ya. Ya menurutku ini suatu hal yang bagus begitu, suatu hal yang terobosan yang positif begitu, suatu inovasi yang positif. Soalnya aku sendiri jadi bisa gimana caranya aku hafalan Quran dengan lebih menikmati begitu. Jadi hafalan karena enjoy, karena emang bahasa kasarnya bisa jadi hobi begitu, bukan dengan keterpaksaan begitu. Jadi kan bisa merasakan manisnya ibadah begitu. Apalagi kalau melihat analogi yang pernah disampaikan oleh Bunyai Nurhana Zamzami Lirboyo, pengasuh Pondok Al-Baqarah Putri Lirboyo itu.
beliau kan pernah menyampaikan ya, di zaman sekarang ini di sosmed terutama kan banyak orang yang maksiat dengan bangganya ya, mereka dengan bangganya maksiat ya, entah itu joget-joget atau apa, itu mereka bangga banget mengupload di medsos. Nah, kita sebagai kaum santri juga nggak boleh kendor dalam memerangi itu. Kita harus ya dengan bangga memamerkan ibadah kita, bukan dengan maksud untuk riya ya, bukan dengan maksud untuk pamer, bukan dengan maksud untuk sok suci, tapi ya murni untuk melawan fenomena negatif itu, biar di medsos itu nggak cuma isinya orang maksiat doang gitu ya, bisa dibilang sebagai suatu upaya dakwah di medsos begitu. Aku juga pernah lihat di ya suatu postingan di medsos begitulah, lupa ya itu di YouTube atau di IG atau apa, tapi lupa soalnya udah lama. Itu pernah ada yang upload fenomena saat seorang pendaki itu pas di puncak, pas lagi menikmati sunrise, fenomena terbitnya matahari, dia itu dengan santainya sambil deres membaca hafalannya begitu. Nah, sontak karena di sana kan ya banyak pendaki lainnya ya, nggak cuma dari kelompoknya doang begitu. Itu langsung jadi perhatian. Nah, kalau di sini, kalau si pembaca Al-Quran tadi emang niatnya baik, ini kan di di fenomena sosial itu bisa jadi media dakwah ya, untuk mensiarkan Islam begitu. Jadi kan nuansa Islaminya di sana tumbuh begitu. Nggak cuma isinya cuman orang yang hanya cuman senang-senang doang, tapi juga senang-senang dengan nuansa Islami begitu. Nah, buat teman-teman yang emang berada di semisal di lingkungan yang gak memungkinkan untuk sering keluar-keluar outdoor begitu ya, mungkin kayak pesantren besar begitu, terus atau mungkin kerja di mana begitu ya, mungkin bisa mempraktekannya sekali dua kali pas lagi liburan begitulah. Nah, terus gimana caranya untuk meminimalisir nyinyiran dari orang-orang yang mengkritik kita, terutama mereka yang ya mungkin lah, ngapain mau pamer begitu, sok-sokan penghafal Al-Quran, sok suci begitu ya. Caranya kita bisa membacanya dengan secara sir begitu, maksudnya dibaca di hati, nggak usah dilafalkan begitu. Nah, saya jadi teringat dengan video saya sebelumnya, kan dulu saya pernah bahas tentang fenomena living Quran dari Mbah Yai Rahmat Perumpung. Nah, salah satunya itu kan aktivitas deres beliau sambil menjalankan kegiatan. Nah, karena beliau hobinya itu kan ya di pertukangan, di arsitek begitu, jadi beliau menerapkannya di sana. Nah, bagi cah-cah yang pecinta alam kan bisa menjiplak kebiasaan beliau tapi di tempat yang berbeda, yaitu di alam, tapi sama-sama menjalankan hobi, maksudnya deres sambil menjalankan hobi, menjalankan aktivitas begitu. Mbah Yai Rahmat Perumpung sendiri menjalankan kebiasaan beliau ini juga banyak orang yang nggak tahu, bahkan keluarga beliau pun banyak yang nggak tahu. Itu ya karena beliau karena beliau emang membaca Al-Qur'annya ya di dalam hati begitu. Nah, buat kita-kita yang pecinta alam bisa ini menerapkan begini. Gimana caranya kita praktek tadabbur alam tanpa harus mengusik lingkungan sekitar begitu. Jadi kita lebih aman dari nyinyiran, dari hujatan orang. Kita bisa tetap enjoy menjalankan hobi kita sambil deres begitu. Intinya ya, menurutku tentang fenomena tadabbur alam ini ya, kalau emang kita suka ya udah lakuin aja, tapi kita juga harus melihat situasi dan kondisi. Kalau memungkinkan di sana kok kita bisa enjoy menjalankan ini tanpa mengganggu lingkungan sekitar, ya udah lakuin aja.
Tapi kalau mungkin menimbulkan reaksi negatif dari lingkungan sekitar, ya mungkin kita bacanya di dalam hati, nggak usah diucapkan begitu. Menghormati orang-orang sekitar begitu. Nah, kalau emang kita sebenarnya pengen praktek begini, tapi belum bisa, ya kita latihan sedikit-sedikit gimana caranya begitu. Salah satu caranya ya, soalnya kalau apa ya, kita menjalankan aktivitas sambil deres, itu kan nanti konsentrasi kita bakalan terpecah jadi dua ya. Yang satu pikiran kita, otak kita itu konsen untuk aktivitas kita itu. Yang kedua fokusnya kan untuk apa hafalan ini. Jadi kalau emang hafalannya belum lancar banget, terus aktivitas kita juga membutuhkan fokus yang pokok butuh fokus banget, itu bisa bikin aktivitas kita berantakan emang. Jadi ya dilatih dulu gimana caranya, ya kita ambil suatu aktivitas yang gak terlalu membutuhkan fokus ya. Semisal kita kalau sambil liburan di alam, ya kita cari tempat yang kita bisa duduk tenang begitu, nggak sambil jalan-jalan nggak apa, pokok bisa duduk tenang. Nah di sana kita sambil deres, ya entah itu sambil buka Al-Quran atau enggak terserah, entah itu Al-Quran fisik atau mungkin Al-Quran digital, yaitu sesuai kebutuhan kita masing-masing. Nah kita latih kelancaran hafalan kita sedikit-sedikit. Kalau ada yang udah lancar, itu kan nanti dibawa aktivitas, entah sambil jalan, entah sambil ngapain, itu bisa. Nah, semakin banyak hafalan kita yang sudah lancar, bisa dibawa aktivitas. Kita kan bisa aktivitas sambil enjoy deres begitu. Jadi, kita bisa meminimalisir waktu deres kita di tengah kesibukan. Jadi, bukan biar hafalan kita itu enggak jadi beban begitu. Maksudnya kalau kita orang yang sudah punya kesibukan, ya entah itu kesibukan menjalankan hobi lah, atau kesibukan kerja, atau kesibukan apapun, pokok kesibukan, itu kalau hafalan kita belum mapan, belum lancar begitu, belum nancep banget di pikiran, belum kuat banget lah, itu kan kita harus hafalan di tempat, di suasana yang nggak boleh terganggu oleh aktivitas lain. Itu kan jadi bentrok ya. Nah, ketika hafalan kita sudah lancar, sudah bisa dibawa aktivitas, kan kita mau jadi orang sibuk pun, entah itu sibuk pokok sibuk lah, entah sibuk apapun, kita kan bisa tetap nggak meninggalkan kewajiban hafalan kita. Jadi kita enjoy begitu. Selain itu juga ya, biar kalau kita cah-cah pecinta alam terutama ya, biar kita pas liburan itu nggak cuma refreshing tok, jadi biar ada nilai ibadahnya begitu. Jadi kita liburan sambil deres kan, asiknya ya dapat, fresh uteknya dapat, mood kita bagus ya dapat, juga pahalanya kita dapat karena kita menjaga hafalan kita. Kita kan punya kewajiban menjaga hafalan begitu. Ya pokoknya kembali lagi ke kita ya. Ya pinter-pinter kita melihat situasi dan kondisi, dan terutama ngatur niat ya. Kalau niatnya bagus kan bisa jadi ibadah, juga bisa jadi sarana dakwah begitu. Kalau niatnya jelek ya sudah jadi maksiat, ya mengganggu orang-orang sekitar, ya pokoknya buruk lah begitu. Ya pinter-pinter kita aja. Ya, sekian untuk obrolan kali ini seputar tadabbur alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau mungkin ada yang perlu ditambahkan, bisa komen di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen konten-konten kita ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Kunta rahiman